Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit sore di desa es menggantung rendah. Warnanya pucat keabu-abuan seperti kain tua yang terlalu sering dicuci. Di kejauhan, sawah-sawah terbentang luas. Angin lembut menggerakkan pucuk-pucuk padi yang mulai menguning. Sesekali terdengar suara serangga dan gemericik air dari saluran irigasi. Di ujung jalan tanah itu, berdirilah sebuah rumah sederhana berwarna hijau pudar. Rumah itu milik keluarga Bayu. Tepatnya, warisan dari almarhum ibunya. Sudah 2 tahun rumah itu kosong sejak ibunya meninggal dunia. Tidak ada yang menempati, kecuali sesekali Pak D-nya Bayu datang untuk sekadar membersihkan halaman agar tidak terlalu rimbun. Tapi selebihnya, rumah itu dibiarkan sendiri, ditemani pohon kenanga besar di belakang yang berdiri kokoh seperti penjaga setia sejak zaman kakek buyut Bayu masih hidup. Kini, rumah itu kembali terisi. Bayu dan istrinya, Ratih, bersama ketiga anak mereka, memutuskan pindah dari rumah kontrakan kecil di pinggir kota ke rumah warisan ini. Selain karena alasan ekonomi, biaya hidup di desa jauh lebih murah. Bayu juga merasa punya tanggung jawab untuk menjaga warisan keluarga. Akhirnya, rumah ini hidup lagi. Gumam Bayu saat pertama kali membuka pintu depan. Bau kayu tua dan debu langsung menyergap hidungnya. Aroma khas rumah kosong yang lama tak disentuh. Ratih menyusul masuk sambil menggendong anak bungsu mereka yang baru berusia 2 tahun. Anak pertama mereka, Rina, perempuan berumur 8 tahun, berlari ke dalam dengan riang, mengeksplorasi ruangan demi ruangan. Sementara adik laki-lakinya, Dani, yang berusia 4 tahun, lebih memilih bermain tanah di halaman depan. Rumah itu tidak besar. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan yang menyatu dengan dapur, dan sebuah kamar mandi di belakang. Tapi ada 1 ruangan kecil di ujung lorong. Ruang kosong yang dulu pernah direncanakan almarhum ibunya Bayu sebagai ruang jahit. Kini, mereka berniat menjadikannya kamar untuk calon bayi berikutnya. Ya, Ratih dan Bayu sudah lama merencanakan ingin menambah momongan lagi. Hidup di desa terasa tenang. Tidak ada suara kendaraan berisik. Hanya kicauan burung dan sesekali suara adzan dari musola kecil di ujung jalan. Anak-anak betah bermain tanah, membuat boneka lumpur, mengejar kupu-kupu. Malam-malam mereka dipenuhi tawa dan cerita ringan. Ratih mulai menata dapur, menggantung peralatan masak warisan ibunya yang masih lengkap. Bayu membersihkan gudang belakang, menemukan beberapa barang peninggalan mendiang ayahnya yang sudah mulai dimakan rayap. Semua tampak baik-baik saja, bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Namun, seperti kebanyakan cerita di desa, yang tenang seringkali menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Beberapa malam pertama di rumah baru itu berjalan biasa. Hanya satu hal yang agak mengganggu, aroma bunga kamboja yang sesekali tercium dari halaman belakang, terutama saat angin bertiup dari arah makam desa yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Tapi Bayu dan Ratih menganggapnya biasa saja. Lagi pula, pohon kenanga yang tumbuh di belakang memang sering berbunga saat musim hujan seperti sekarang. Tapi kemudian, mimpi-mimpi itu mulai datang. Ratih tidak menceritakannya pada siapapun di awal. Ia berpikir itu hanya pengaruh lelah. Mengurus 3 anak sekaligus pindah rumah memang menguras tenaga. Tapi mimpi itu datang berulang, dengan pola yang sama. Ia selalu berada di depan rumah, sendiri, hanya diterangi cahaya rembulan yang pucat. Semuanya diam, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Dan dari kejauhan, dari arah sawah, selalu muncul sosok seorang anak kecil. Anak itu mengenakan pakaian serba putih, rambutnya berponi, wajahnya samar seperti dilapisi kabut. Ia berdiri beberapa meter di depan pagar rumah, menengadahkan tangannya ke arah Ratih. "Bu," ucap anak itu dengan suara pelan. Ratih selalu mencoba berbicara, tapi suaranya seperti tertahan di kerongkongan. Anak itu melanjutkan, "Aku ketinggalan." Kemudian Ratih selalu terbangun, dengan napas terengah, jantung berdegup keras, keringat dingin membasahi tengkuknya. Tapi saat ia memandang sekeliling kamar, semuanya biasa saja.
Bayu mendengkur pelan di sebelahnya. Dani dan Rina tidur nyenyak. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan ganjil. Mimpi itu terus berulang. Seminggu setelah mimpi pertama itu, Ratih mulai merasa ada yang berubah di rumah. Bukan sesuatu yang mencolok, tapi lebih ke suasana. Ada rasa sepi yang berbeda. Bukan sepi karena sunyi, melainkan sepi yang terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang diam di sekitar mereka, memperhatikan. Suatu siang, saat Ratih sedang menyapu ruang tamu, anak bungsunya, Dani, tiba-tiba menunjuk ke arah lorong belakang. "Bu, itu siapa?" tanyanya polos. Ratih mengikuti arah jari Dani. Kosong. Hanya lorong yang mengarah ke kamar kecil yang akan mereka siapkan untuk bayi berikutnya. "Siapa, Nak?" tanya Ratih sambil tersenyum, berusaha tidak menunjukkan rasa cemas. "Teman mainku." "Dia diam aja," jawab Dani. Lalu ia kembali bermain dengan mobil-mobilannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ratih menelan ludah, bulu kuduknya perlahan berdiri. Tapi malam harinya, Bayu menertawakan ceritanya. Anak kecil, wajar kalau suka berhayal, apalagi habis pindah rumah. Ratih mengangguk setuju. Ia juga ingin berpikir demikian. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sama persis. Anak kecil berpakaian putih, berdiri di depan pagar, mengulurkan tangan, berkata pelan, "Bu, aku ketinggalan." Beberapa hari setelahnya, gangguan mulai semakin terasa. Tidak lagi hanya dalam mimpi. Mainan anak-anak sering berpindah tempat. Boneka milik Rina yang biasanya disimpan di atas lemari, entah bagaimana bisa ditemukan di sudut lorong belakang. Ketika ditanya, Rina bersikeras tidak pernah memindahkannya. "Rin, jangan bohong. Ya, mainan ini kan kotor. Jangan taruh sembarangan," kata Ratih lembut. "Aku nggak mainin, Bu. Aku takut lorong belakang itu," jawab Rina dengan wajah sungguh-sungguh. Hal yang sama terjadi beberapa kali. Mainan ditemukan berpindah, seringkali di lorong atau dekat pintu kamar kecil yang belum sempat mereka tata. Dan mulai malam-malam berikutnya, aroma bunga kenanga semakin kuat, bahkan ketika jendela sudah ditutup rapat. Pada suatu malam Jumat, saat Bayu pulang agak larut karena lembur di bengkel tempatnya bekerja, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu depan mati, hanya cahaya redup dari ruang tengah yang menyala. Ketika Bayu masuk, langkahnya terasa berat, seperti menembus lapisan udara dingin yang tak terlihat. "Ayah?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah perlahan menuju kamar. Ketika hendak melewati lorong kecil menuju kamar tidur, Bayu mendapati satu hal yang membuat langkahnya berhenti mendadak. Lampu di kamar kecil, kamar kosong yang hendak mereka siapkan untuk bayi berikutnya, menyala sendiri. Padahal tadi pagi, ia yakin lampunya mati. Perlahan Bayu mendekati kamar itu. Pintu terbuka sedikit. Ketika ia dorong pelan, tercium lagi aroma bunga kenanga, lebih kuat dari biasanya. Dan di atas lantai semen yang sedikit berdebu itu, terlihat jejak kaki kecil. Jejak kaki basah, berlumur lumpur, mengarah dari jendela menuju ranjang kecil yang baru seminggu lalu dipasang oleh Bayu sendiri. Jejak kaki itu berhenti di tepi ranjang. Bayu berdiri kaku. Tiba-tiba dari arah kamar utama, terdengar teriakan histeris Ratih. "Aku lihat dia. Tadi dia naik ranjang. Aku lihat mukanya. Tapi, tak ada matanya. Bayu, dia, tak ada matanya." Pagi harinya, Ratih terduduk diam di ruang tamu sambil memeluk Rina dan Dani. Wajahnya pucat, matanya merah. Bayu duduk di depannya, bingung harus berkata apa. Mereka saling bertukar pandang tanpa kata. Tidak ada yang tahu harus mulai bicara dari mana. Di luar rumah, angin bertiup pelan. Aroma kenanga tetap menguar samar-samar dari arah pohon tua di belakang. Malam itu, Ratih baru menyadari satu hal. Rumah ini hidup kembali. Tapi yang hidup, bukan hanya mereka. Ratih belum pernah merasa sebingung itu sebelumnya. Perempuan itu selalu dikenal sabar dan kuat. Bahkan sejak menikah dengan Bayu di usia muda. 3 anak yang lahir beruntun membuat hidup mereka serba pas-pasan.
Tapi Ratih jarang mengeluh. Ia selalu percaya, anak adalah rezeki. Rumah kecil warisan di desa es ini jadi tempat harapan baru, tempat membesarkan anak-anaknya, tempat menyusun masa depan lebih baik. Itulah mengapa ketika tahu dirinya hamil lagi, ia merasa sangat bahagia. Meski dalam hati ada rasa khawatir. Apakah ia mampu? Bisakah mengurus 4 anak sendirian? Sementara Bayu bekerja hampir setiap hari di bengkel, tapi Bayu menyambut kabar itu dengan senyuman hangat. Alhamdulillah, tambah rezeki kita, ya. Dan Ratih pun mulai merajut mimpi-mimpi baru. Ia mulai menata kamar kecil yang sebelumnya kosong, memasang tirai tipis warna biru, membeli kain untuk lambu bayi. Ia bahkan sudah menyiapkan bantal kecil bordir nama, meski belum tahu apakah nanti bayi itu laki-laki atau perempuan. Namun, ada satu hal yang mengganjal sejak awal kehamilan ini. Ratih menyadari, hamil kali ini terasa berbeda. Biasanya, saat hamil anak-anak sebelumnya, ia sering bermimpi hal-hal menyenangkan. Mimpi bermain di taman, mendengar suara tangisan bayi, melihat lautan dan langit biru. Tapi kali ini, mimpinya selalu sama, gelap, hanya gelap. Kadang hanya terdengar denting jam berdetak lambat. Sunyi, dingin. Kadang terdengar suara pelan, tapi bukan suara anak kecil yang lucu, melainkan bisikan serak, seolah ada seseorang yang tersangkut di antara dua dunia. Dan saat usia kandungan menginjak 7 bulan, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Malam itu, Ratih terbangun dengan tubuh panas dingin. Ada rasa nyeri aneh di perutnya, tapi bukan seperti kontraksi. Ia menggenggam selimut dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri, tapi yang terasa justru dingin menyebar dari bawah perutnya ke seluruh tubuh. Aku nggak sempat buka pintu. Suara itu terdengar jelas di kepalanya. Suara anak kecil, samar, seperti berbisik dari balik pintu rumah. Tiba-tiba Ratih merasa hangat di kakinya. Ketika ia menyentuh, tangannya penuh darah. Darah hangat itu terus mengalir, membasahi spray dan kasur. Ia berteriak histeris memanggil Bayu yang kebetulan belum pulang karena lembur. Tetangga terdekat membantu membawanya ke bidan desa. Tapi semuanya serba terlambat. Janin yang dikandungnya tidak bisa diselamatkan. Pendarahan hebat, Bu. Kami tidak tahu pasti penyebabnya, ucap bidan itu dengan wajah muram. Bagi Ratih, itu bukan sekadar keguguran. Ia merasa kehilangan seseorang yang belum sempat hidup, belum sempat ia peluk, belum sempat diberi nama. Dan yang paling menyesakan, ia merasa seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang belum sempat datang. Pemakaman janin itu dilakukan sederhana. Bayu sendiri yang menggali lubang kecil di bawah pohon kenanga di halaman belakang rumah. Tidak ada kain kafan, hanya kain putih seadanya. Tidak ada nama yang dituliskan. Semuanya dilakukan dengan terburu-buru, didorong oleh rasa kehilangan mendalam bercampur kebingungan. Saat tanah terakhir menutup gundukan kecil itu, angin berembus pelan. Aroma kenanga menyeruak lebih tajam dari biasanya. Tak ada tangisan, hanya keheningan. Malam itu, Ratih tidur tanpa bicara sepatah kata pun. Di dalam hatinya, ia merasa bersalah, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang dan tak akan pernah kembali. Setelah kejadian itu, semuanya berubah. Rumah yang tadinya hangat mulai terasa berat. Udara dingin menggantung di lorong-lorong. Suara jangkrik yang biasa menemani malam terasa jauh, seperti lenyap ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan gangguan-gangguan kecil mulai terjadi. Mainan anak-anak berpindah sendiri. Mobil-mobilan Dani yang biasa ia susun rapi di sudut kamar sering ditemukan berada di lorong belakang. Boneka kesayangan Rina, yang selalu ia tidurkan di sebelahnya, suatu pagi ditemukan basah kuyup seperti habis dicelupkan ke dalam ember. Aku nggak mainin boneka itu, Bu. Sumpah, kata Rina ketakutan. Ratih percaya. Ia tahu Rina tidak berbohong. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Dan kemudian mulai terdengar suara-suara aneh. Suatu malam, Ratih sedang mencuci piring di dapur. Semua anak sudah tidur. Bayu belum pulang dari bengkel. Saat sedang membilas piring terakhir, ia mendengar tawa kecil di belakangnya. Tawa anak kecil. Tawa yang asing.
bukan suara Rina, bukan suara Dani. Ratih membeku di tempat. Tangannya gemetar memegang piring. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Ibu. Ratih memutar tubuhnya perlahan, menatap lorong gelap yang mengarah ke kamar belakang. Kosong, tapi aroma bunga kenanga menyeruak, menyesakkan hidung. Ibu. Suara itu kini terdengar seperti isak pelan. Suara anak kecil yang tersesat, memanggil-manggil seseorang yang tak kunjung datang menjemput. Malam-malam berikutnya, suara itu selalu datang, terutama saat malam Jumat. Selalu dari arah dapur. Selalu terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Ibu, ibu. Hal yang paling membuat Ratih ketakutan bukan hanya suara itu, tapi Dani. Anak bungsunya beberapa kali berbicara sendiri. Pernah suatu pagi, saat Ratih menyuapi sarapan, Dani menoleh ke arah kursi kosong di sudut dapur dan berkata pelan, "Adek minta digendong, Bu." "Siapa, Nak?" tanya Ratih sambil menahan napas. "Temanku," dia bilang. "Aku mau digendong ibu kayak Mas Dani, gitu." Ratih hampir menjatuhkan sendoknya. Ratih mulai bercerita kepada Bayu. Tapi Bayu selalu mencoba menenangkan. "Itu pasti perasaanmu saja. Yah, kita baru saja kehilangan. Wajar kalau pikirannya berat." Tapi Bayu mulai tak bisa menyangkal saat ia sendiri menyaksikan kejadian aneh. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, Bayu pulang dari bengkel. Semua lampu rumah padam, kecuali satu, lampu di kamar kecil yang dulu mereka persiapkan untuk bayi yang gugur itu. Bayu mendekati kamar itu, membuka pintunya perlahan. Dan di lantai, terlihat jejak kaki kecil, bekas lumpur, mengarah ke ranjang kecil yang dulu sempat mereka beli. Bekas jejak kaki itu berhenti tepat di sisi tempat tidur. Dan yang paling mengerikan, Bayu melihat sesuatu. Di atas kasur kecil itu, terlihat bekas lekukan seperti ada seseorang yang duduk di sana. Ratih mulai kehilangan kendali. Ia jarang tidur. Setiap malam selalu gelisah. Ketika tidur pun hanya mimpi gelap. Bahkan terkadang, ia merasa ada tangan kecil yang menarik ujung baju tidurnya, seperti seorang anak kecil yang meminta digendong. "Aku belum pamit, Bu." Bisikan itu datang dari belakang lehernya, membuat bulu kuduk Ratih berdiri tiap kali malam tiba. Suatu malam, puncaknya terjadi. Ratih tertidur sebentar di ruang tamu. Tiba-tiba ia terbangun karena merasa kasurnya bergerak. Ketika membuka mata, tepat di atas tubuhnya, ada wajah seorang anak kecil. Bukan Dani, bukan Rina. Anak itu pucat, rambutnya berponi, kulitnya basah, dan yang paling membuat Ratih menjerit, wajah itu tidak punya mata. Dia tadi naik ranjang. Ratih berteriak histeris ke Bayu. "Aku lihat mukanya, tapi tak ada matanya." Bayu bingung, panik, marah, tapi yang paling kuat, takut. Ia mulai sadar, ini bukan hal yang bisa mereka abaikan lagi. Ini bukan sekadar mimpi buruk atau kesedihan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai di rumah ini. Ada seseorang atau sesuatu yang belum selesai. Dan mereka harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Suara hujan turun rintik-rintik di luar rumah. Langit gelap, mendung menggantung tebal seolah menekan atap-atap rumah yang berdiri berjajar di desa es. Rumah warisan keluarga Bayu tampak redup. Diterangi satu lampu di ruang tamu dan sisa cahaya dari dapur. Bayu berdiri terpaku di ambang pintu kamar kecil itu. Napasnya tercekat. Di hadapannya, di lantai berdebu yang biasanya kosong, kini ada jejak kaki kecil berlumur lumpur, basah, membentuk pola langkah menuju ranjang bayi yang belum pernah dipakai. Jejak itu berhenti tepat di depan ranjang. Dan di atas kasur, terlihat jelas bekas lekukan, seolah ada seseorang yang duduk di sana beberapa menit sebelumnya. Perlahan, aroma kenanga tercium samar, menusuk hidungnya, bercampur dengan bau lumpur basah. "Ratih," gumam Bayu pelan. Tubuhnya mulai bergetar. Dari arah kamar utama, terdengar suara Ratih mengigau keras. Bayu berlari. Ia menemukan istrinya duduk bersandar di pojok kamar. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya memandang kosong ke depan.
Dia tadi di situ. Ratih menunjuk ke tempat tidur. Dia lihat aku. Mukanya kosong. Bayu, nggak ada matanya. Bayu memeluk istrinya erat, tapi ia sendiri hampir kehilangan kendali. Ini bukan halusinasi lagi. Ini nyata. Ini ada. Dan Bayu tahu, mereka tak bisa menghadapi ini sendirian. Keesokan harinya, Bayu memberanikan diri menemui Mbah Larti, dukun beranak sekaligus juru rawat ari-ari yang dikenal hampir oleh semua warga desa. Usianya mungkin sudah mendekati 80, tapi wajahnya masih segar, sorot matanya tajam. Banyak warga bilang, Mbah Larti bisa melihat lebih dari apa yang mata manusia biasa tangkap. Mereka bertemu di teras rumah kayu tua milik Mbah Larti, tepat di bawah pohon jambu yang sudah hampir roboh. "Anakmu belum pulang," kata Mbah Larti pelan. Bahkan sebelum Bayu sempat bercerita, Bayu menelan ludah, bingung. "Maksudnya, Mbah Larti menatap Bayu lekat-lekat. "Yang kamu kubur di bawah kenanga itu belum sempat pulang. Dia belum sempat diberi nama. Dia belum pamit. Tapi sekarang, dia sudah tahu rumahnya di mana. Sudah tahu siapa ibunya, siapa bapaknya. Tapi kalian lupa satu hal." "Apa, Mbah?" "Dia belum punya nama." Sore itu, Mbah Larti datang ke rumah Bayu. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri halaman belakang, berhenti di depan pohon kenanga besar yang berdiri angkuh di pojok halaman. Ia membungkuk lama, telapak tangannya menyentuh tanah basah di bawah pohon itu. Aroma kenanga tercium sangat kuat di sini, bercampur dengan bau tanah lembab. "Kalian meninggalkan dia dalam sunyi," gumamnya pelan. "Kalian tidak memanggilnya, tidak menyapanya." Dia bingung. Ratih berdiri di belakang, memegang tangan Dani dan Rina erat-erat. Tubuhnya lemas, pandangannya kosong. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa cukup dengan menguburkan, cukup dengan doa diam-diam di hati, semuanya akan selesai. Tapi nyatanya, kehilangan itu belum lengkap. Ada yang belum ia berikan. "Nama. Berikan dia nama," kata Mbah Larti. "Kalau tidak, dia akan terus mengetuk, terus menunggu, karena dia belum selesai." Ratih menunduk lama. Bayu memandang istrinya, menunggu. "Aksara," bisik Ratih akhirnya. "Namanya Aksara." Semua diam, bahkan angin berhenti berembus. "Aksara," ulang Ratih lagi, kini lebih tegas. "Sesuatu yang ada, tapi belum pernah dibaca. Sesuatu yang ada, tapi belum sempat kami panggil." Malam itu, ritual sederhana dilakukan. Tidak ada sesajen berlebihan. Tidak ada mantra-mantra panjang. Mbah Larti hanya meminta mereka duduk melingkar di ruang tamu, menyalakan lilin kecil di sudut rumah, dan membawa boneka kayu milik Rina yang sering ditemukan basah misterius itu. Boneka itu kemudian diletakkan di bawah pohon kenanga, tepat di atas tanah tempat janin kecil itu dikuburkan. Kini ada namanya, kini ada panggilannya, kini ada rumahnya, kata Mbah Larti dengan pelan. Matanya terpejam. Ratih mulai membaca doa pelan. Bayu mengikuti. Anak-anak tertidur di pangkuan mereka, tak sadar betapa pentingnya malam itu bagi keluarganya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aneh itu dimulai, rumah terasa lebih ringan. Udara yang tadinya seperti menekan dada kini terasa mengalir. Aroma kenanga masih ada, tapi bukan lagi bau yang menyesakan, melainkan samar, seperti bau pakaian bersih yang baru dijemur. Ketika malam semakin larut, tidak terdengar suara tawa anak kecil, tidak ada suara "ibu" dari dapur, hanya suara jangkrik dan rintik hujan di luar. Untuk pertama kalinya, Ratih tidur dengan tenang. Namun, seperti yang dikatakan Mbah Larti sebelum pulang, sudah tenang, tapi belum hilang. Anak itu belum benar-benar pergi, karena dia bagian dari kalian. Dan benar saja, meski gangguan-gangguan besar mereda, ada beberapa hal kecil yang tetap terjadi. Sesekali, Dani masih menunjuk ke arah kursi kosong dan berkata, "Itu Aksara." Boneka kayu kadang berpindah tempat, meskipun tidak lagi basah. Dan sesekali,
Saat Ratih mencuci piring sendirian, aroma kenanga tiba-tiba datang tanpa sebab. Tapi tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi wajah tanpa mata. Tidak ada lagi jejak lumpur di lantai kamar bayi. Kini, Aksara bukan lagi bayangan asing. Ia telah menjadi bagian keluarga. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diakui. Dan Ratih, dengan air mata yang perlahan kering, mulai bisa berkata dengan tulus di dalam hati, "Maafkan ibu. Ibu nggak tahu. Tapi sekarang ibu tahu. Kamu ada. Kamu anak ibu." Beberapa minggu setelah ritual itu, Rina, anak sulung Ratih, membuat sebuah gambar di buku gambarnya. Ketika Bayu pulang kerja dan melihatnya, ia merasa dadanya sesak. Di gambar itu, ada sosok ayah, ibu, dirinya, Dani, dan adik kecil mereka. Semuanya digambar rapi dengan crayon warna-warni. Tapi ada satu sosok tambahan yang digambar berdiri jauh di luar pagar rumah. Sosok itu digambar hanya sebagai bayangan hitam. Ketika ditanya siapa itu, Rina menjawab dengan polos, "Itu Aksara. Dia nggak bisa masuk ke rumah. Dia bilang dulu sempat keluar, tapi nggak sempat pulang." Bayu memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata yang tak mau jatuh. Kini ia mengerti, Aksara akan selalu ada, tapi bukan sebagai ancaman, bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai anak yang menunggu pintu dibukakan sepenuhnya. Dan mereka akan selalu mendoakan, akan selalu menyebut namanya, agar Aksara tahu, ia adalah keluarga, meskipun tidak pernah sempat lahir di dunia. Malam itu angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Di belakang rumah, pohon kenanga tua berdiri seperti biasa, diam, setia, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Rumah Bayu terasa lebih tenang sejak pemberian nama itu. Tidak ada lagi tawa anak kecil yang membuat merinding. Tidak ada lagi jejak lumpur misterius. Tidak ada lagi suara "ibu" berulang-ulang di malam Jumat. Tapi meski gangguan menghilang, Ratih tahu semuanya belum selesai. Beberapa hari setelah ritual pemberian nama itu, Rina kembali membuat sebuah gambar di buku gambarnya. Kali ini gambar keluarga. Ada gambar ayah, ibu, dirinya, Dani, dan adik bungsu mereka. Semuanya digambar berjejer berdiri sambil tersenyum. Warna cerah memenuhi gambar itu. Langit biru, rumput hijau, baju warna-warni. Tapi ada satu hal yang membuat Ratih dan Bayu saling bertukar pandang tanpa berkata apa-apa. Di pojok gambar, tepat di luar pagar rumah yang digambar Rina, ada satu sosok hitam. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan gelap, tidak memakai warna apapun. Berdiri diam, sendirian. "Rin, ini siapa?" tanya Ratih pelan. Anak itu menatap ibunya sambil tersenyum kecil. "Itu Aksara. Dia nggak bisa masuk ke rumah. Katanya dulu sempat keluar, tapi nggak sempat pulang." Perasaan Ratih seketika menjadi berat. Bagaimana bisa seorang anak kecil berbicara dengan tenang seperti itu? Ada kesedihan dalam kalimat polos Rina. Seperti ucapan anak kecil yang menerima keadaan, meski mungkin belum mengerti sepenuhnya. Sejak saat itu, Rina sering bercerita bahwa dalam mimpinya, ia bermain di taman sekolah. Tapi selalu ada satu anak lagi berdiri jauh di belakang, tidak ikut bermain. Wajahnya samar, buram, seakan tertutup kabut. Kadang Rina memanggilnya, tapi anak itu hanya menggeleng dan berkata, "Aku nggak bisa masuk." Ratih dan Bayu semakin yakin, meski gangguan fisik sudah mereda, Aksara masih ada. Ia masih menunggu. Akhirnya Bayu kembali menemui Mbah Larti, meminta penjelasan lebih dalam. Duduk di bawah pohon jambu tua, Mbah Larti menatap langit, menghisap napas panjang sebelum bicara. "Yang begini, bukan 1-2 kali aku tangani," kata Mbah Larti. "Ada dari Sambung Macan, ada dari Karang Malang. Sama semuanya." Bayu mendengarkan dalam diam, menahan napas. Biasanya anak-anak yang nanggur itu bukan gentayangan kayak cerita-cerita hantu. Mereka nggak menakutkan, tapi mereka menunggu. Mereka lahir, tapi belum lahir. Hidup, tapi nggak sempat hidup. Mati,
tapi nggak sepenuhnya mati. Mbah Larti menatap Bayu tajam, dan tugas orang tua menyempurnakan kehilangan itu. Bayu mengangguk pelan. Kami sudah beri nama, sudah didoakan. Betul, kata Mbah Larti. Tapi satu hal yang sering dilupakan orang tua. Apa? Mereka lupa mempersilakan. Bayu terdiam. Selama anak itu belum dipersilakan pergi dengan ikhlas, selama itu pula dia akan menunggu. Kadang, mereka menunggu di ambang pintu rumah. Kadang di bawah pohon tempat mereka dikuburkan. Kadang, di dalam mimpi. Mereka nggak jahat. Mereka cuma bingung. Sejak malam itu, Ratih dan Bayu mulai rutin melakukan doa setiap malam Jumat. Mereka tidak lagi hanya menyebut nama Aksara dalam hati, tapi juga mengucapkan dengan suara lirih. Nak, maafkan ibu, maafkan ayah. Kalau kamu memang harus pergi, pergilah dengan tenang. Kami ikhlas. Tapi kalau kamu ingin tetap di sini, kamu tetap anak kami. Kamu tetap bagian dari keluarga ini. Keduanya tidak tahu apakah ucapan itu didengar. Tapi setelah doa itu rutin dilakukan, gangguan-gangguan mulai berubah bentuk. Bukan lagi penampakan atau suara aneh, melainkan mimpi-mimpi yang datang satu persatu kepada mereka. Suatu malam, Ratih bermimpi berdiri di depan rumah. Angin dingin berembus, membawa aroma bunga kenanga. Di seberang pagar, berdiri sosok anak kecil berambut poni. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, meskipun matanya tetap samar. Tapi ada senyuman kecil di sudut bibirnya. Aku nggak apa-apa, Bu. Hanya itu kalimatnya. Kemudian bayangan itu perlahan memudar, menyisakan hanya desir angin malam yang menerpa wajah Ratih. Saat ia terbangun, matanya basah oleh air mata. Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan tangisan ketakutan, melainkan rasa lega. Beberapa minggu kemudian, Rina bercerita kepada ibunya bahwa ia tidak lagi bermimpi bermain di taman sendirian. Kini, anak yang dulu berdiri jauh itu mulai ikut duduk bersamanya. Masih diam, masih buram, tapi duduk lebih dekat. Aksara nggak ngomong apa-apa, cerita Rina. Tapi dia nggak sedih lagi kayak dulu. Ratih hanya tersenyum. Tangannya membelai rambut anak sulungnya pelan. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Kehilangan yang dulu terasa menganga perlahan berubah menjadi rasa penerimaan. Di dapur, boneka kayu yang dulu sering berpindah tempat kini tetap diam di rak. Seperti tahu bahwa tempatnya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Dan pohon kenanga di halaman belakang tetap berbunga, tetap menyebarkan aroma samar setiap malam. Tapi kini, bau itu bukan lagi bau kematian, bukan lagi bau kehilangan. Bau itu berubah menjadi pengingat bahwa ada satu anak yang tidak sempat lahir, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Aksara ada, diam, menunggu, tapi bukan lagi sebagai sosok asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Gangguan-gangguan aneh tak lagi muncul. Tapi setiap malam Jumat, Ratih selalu menyalakan lilin kecil di dekat pohon kenanga. Bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Sebagai pengakuan atas sesuatu yang dulu sempat mereka abaikan. Dan setiap kali lilin itu dinyalakan, Ratih selalu berbisik pelan. Maafkan kami. Terima kasih karena tetap mau menjadi anak kami. Di dalam hatinya, ia tahu, Aksara akan selalu menunggu di ambang pintu. Bukan karena terjebak, bukan karena marah, melainkan karena ia adalah keluarga yang pernah ada, meskipun tak pernah sempat menyentuh dunia. Tahun 2021, keputusan itu akhirnya diambil. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah warisan itu, Bayu dan Ratih memutuskan pindah ke kota. Anak-anak mereka mulai tumbuh besar. Rina sudah kelas 5 SD, Dani mulai masuk sekolah dasar, dan adik bungsunya sudah lancar bicara. Kehidupan di desa yang awalnya terasa tenang, perlahan berubah jadi beban. Bukan karena gangguan, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena ada sesuatu yang terasa menggantung, sebuah kisah yang belum selesai sepenuhnya. Bayu mendapat pekerjaan baru di pinggir kota, pekerjaan yang lebih menjanjikan, dengan upah lebih baik.
Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat rumah warisan itu akan mereka tinggalkan untuk sementara waktu, sampai mungkin ada kesempatan memperbaiki atau menjualnya. Namun, yang Ratih tahu, mereka tidak meninggalkan semuanya. Ada satu anak yang akan tetap tinggal. Rumah itu kembali kosong. Pohon kenanga tetap berdiri kokoh di halaman belakang, menggugurkan bunganya yang harum samar setiap malam. Ayunan kayu yang digantung Bayu dulu di pohon jambu belakang berayun perlahan tiap sore ditiup angin. Sebagian genteng sudah mulai berlumut. Ket dinding terkelupas oleh panas dan hujan bertahun-tahun. Kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Tak lama setelah mereka pindah, sebuah keluarga baru menempati rumah itu. Mereka berasal dari desa tetangga. Pasangan muda dengan satu anak laki-laki berusia 5 tahun. Mereka menganggap rumah itu cocok, sederhana, dekat sawah, dan harga sewanya murah. Seminggu pertama berjalan normal. Tapi mulai minggu kedua, anak laki-laki itu sering menceritakan sesuatu yang membuat ibunya bingung. "Bu, aku main sama temanku. Loh, namanya Aksara." Ibunya sempat tersenyum, mengira itu hanya imajinasi anak kecil biasa. Tapi lama-lama, ucapan anaknya semakin aneh. Dia bilang dia sudah lama nunggu pintu dibukakan. Dan sejak itu, anak kecil itu sering terlihat duduk sendirian di ayunan di belakang rumah, berbicara pelan, seolah-olah ada seseorang yang mendengarkannya. Cerita mulai menyebar pelan-pelan di kalangan warga sekitar. Awalnya hanya desas-desus kecil, tapi makin lama, semakin banyak yang bercerita bahwa mereka kadang melihat bayangan anak kecil duduk di ayunan belakang menjelang maghrib. Bukan sosok yang menyeramkan, tapi lebih seperti siluet samar yang duduk diam, menunduk, seakan menunggu sesuatu. Beberapa warga bahkan mengatakan mereka pernah mendengar suara langkah kaki kecil di lorong rumah itu saat malam, diikuti bau kenanga yang samar-samar melayang terbawa angin. Di warung kopi, para bapak-bapak desa mulai bercerita setengah berbisik. "Itu rumah warisan Mbah Wiji kan dulu, yang anaknya keguguran." "Iya, Bayu sama Ratih pindah, tapi anaknya yang satu lagi nggak ikut." "Namanya siapa?" "Aksara." Ratih, meskipun sudah tinggal di kota, selalu kembali ke rumah itu setiap Jumat Kliwon di bulan Suro. Ia datang sendirian, kadang ditemani Bayu jika jadwalnya memungkinkan. Ia tidak membawa apa-apa selain bunga 7 rupa dan sebuah boneka kayu kecil yang dulu pernah menjadi milik Rina. Setiap kali datang, ia akan duduk lama di depan pohon kenanga, menaburkan bunga perlahan, mengusap tanah di atas gundukan kecil di sana. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah menangis, hanya berbisik pelan. "Nak, ibu datang lagi. Ibu belum pernah lupa." Dan di saat-saat tertentu, terutama ketika angin berhenti berembus sejenak, Ratih merasa ada sesuatu di sekelilingnya. Bukan ancaman, bukan rasa takut, tapi kehadiran. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang sunyi, sesuatu yang menunggu. Suatu malam Jumat Kliwon di bulan Suro, Ratih datang lebih larut dari biasanya. Desa sudah mulai sepi. Suara jangkrik bercampur dengan suara air irigasi. Di depan rumah itu, ia duduk di atas batu bata tua sambil memandang ke halaman belakang. Dan di sana, samar-samar, ia melihatnya. Ayunan itu bergerak pelan, tidak seperti biasanya. Bukan karena angin, bukan karena dorongan, tapi seperti ada seseorang yang duduk di atasnya. Dan saat ayunan itu bergerak ke belakang, Ratih sempat melihat bayangan kecil duduk diam, menunduk, kakinya menggantung tanpa menyentuh tanah. Tak ada wajah, tak ada suara, tapi Ratih tahu siapa itu. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Aksara." Ayunan berhenti. Bunga kenanga berjatuhan satu persatu di atas tanah. Dan Ratih merasakan sesuatu dalam dadanya yang selama bertahun-tahun tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Cerita tentang Aksara akhirnya menjadi bagian dari kisah turun-temurun warga desa S. Ada yang menambah-nambahi ceritanya. Konon, anak itu suka mengetuk jendela kamar anak-anak. Ada yang mengatakan sering bermimpi melihat anak kecil menulis di dinding dengan kapur, "Aku cuma mau ikut foto keluarga." Namun bagi Ratih,
Semuanya sederhana. Aksara bukan arwah gentayangan, bukan makhluk jahat, bukan sosok yang ingin menakut-nakuti siapapun. Aksara adalah bagian yang tak sempat selesai. Ia anak yang sempat keluar, tapi tidak sempat pulang. Dan kini, meskipun pintu-pintu rumah bisa dibuka dan ditutup, meskipun keluarga datang dan pergi, pintu untuk Aksara tak pernah benar-benar tertutup. Ia akan selalu ada di sela-sela kenangan, di sela-sela udara yang samar, di ayunan kayu belakang rumah, dalam bisikan angin malam. Karena ada satu hal yang Ratih pelajari dari semua ini, kehilangan bukan soal berapa banyak air mata yang tumpah. Kehilangan bukan soal kuburan atau tanda batu nisan. Kehilangan adalah soal siapa yang belum pernah sempat pulang. Dan Aksara selalu menunggu di ambang pintu, bukan untuk menakutkan, tapi agar dikenang, agar dipanggil dengan namanya, agar tahu bahwa ia tetap anak dari keluarganya. Tahun-tahun berganti, rumah tua itu semakin rapuh, catnya mengelupas, beberapa gentengnya bocor, tapi pohon kenanga tetap berdiri kokoh, tua, kokoh, seolah tak terpengaruh waktu. Dan pada Jumat Kliwon di bulan Suro, bunga-bunga kenanga yang gugur selalu bercampur dengan kelopak 7 rupa yang ditaburkan Ratih. Setiap tahun, tanpa putus, setiap tahun, dengan bisikan yang sama. Nak, ibu datang lagi. Karena meskipun Aksara tak pernah lahir, ia tak pernah benar-benar pergi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.